Salam sejahtera, salam peternakan. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Sudarma, SPT MSI. Saat ini menjadi dosen di program studi peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirauwacana Sumber. Pada hari ini saya akan memberikan gambaran umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang ditempatkan pada semester 3 dengan beban SKS sebanyak 6 SKS, 4 SKS teori, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak diberikan 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi pada sistem organ ternak. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan anatomi ternak terhadap fungsi tubuh dalam keadaan normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan letak bagian-bagian anatomi tubuh ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis manfaat ilmu anatomi dan fisiologi dalam meningkatkan performance produksi ternak. Dari 4 CPL ini diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang menjadi materi pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi anatomi. Yang kedua, osteologi ternak unggas. Yang ketiga, respiratoris ternak unggas. Yang keempat, digestoris ternak unggas. Yang kelima, uroboetika ternak unggas. Yang keenam, sistem reproduksi betina pada unggas. Yang ketujuh, sistem reproduksi jantan pada ternak unggas. Yang kedelapan, digestoris ternak monogastrik, yaitu babi dan kuda. Yang kesembilan, sistem reproduksi jantan pada ternak monogastrik. Yang ke-10, sistem reproduksi betina pada ternak monogastrik. Yang ke-11, morfologi dan respiratoris ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang ke-12, digestoris ternak ruminansia. Yang ke-13, sistem reproduksi jantan pada ternak ruminansia. Yang ke-14, sistem reproduksi betina pada ternak ruminansia. Adapun sistem pembelajaran yang ada di Universitas Kristen Wirauwacana Sumber, khususnya yang dilakukan di program studi peternakan, kami menggunakan sistem blended, yaitu sistem perkuliahan tatap muka secara daring dan sistem perkuliahan tatap muka secara luring. Pada perkuliahan secara daring, kami menggunakan sistem informasi akademik portal e-kampus, kami juga menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom serta Zoom meeting. Ya, sedangkan untuk perkuliahan tatap muka secara luring, kami biasanya khususkan pada ketika kegiatan praktikum di laboratorium terpadu. Terkait dengan metode pembelajaran yang biasa saya gunakan, itu yang pertama adalah metode ceramah, di mana saya memberikan pemahaman pengetahuan kepada mahasiswa terkait materi anatomi dan fisiologi ternak. Yang metode berikutnya adalah metode diskusi, dalam hal ini small group discussion, ada collaborative learning maupun cooperative learning, di mana mahasiswa biasanya ketika mereka berdiskusi dengan teman sejawatnya, itu mahasiswa lebih aktif dan mahasiswa lebih terangsang untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan juga kreatif, serta mahasiswa bisa lebih percaya diri ketika mereka berdiskusi dengan teman-teman sejawatnya. Berikutnya juga metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode demonstrasi atau simulasi atau praktikum, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan praktikum di laboratorium tempat. Sistem penilaian dilakukan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana semuanya dibebankan pada penilaian tugas, praktikum, dan evaluasi tengah dan akhir semester. Pada keaktifan dan tugas itu dibebankan sebesar 50%, praktikum sebesar 20%, dan evaluasi tengah semester maupun evaluasi akhir semester sebesar 30%. Sistem penilaian pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak bersifat objektif dan transparan, di mana mahasiswa dapat melihat nilainya secara aktual pada classroom dan juga dapat melihat evaluasi hasil belajarnya pada portal e-kampus. Apabila hasil belajar mahasiswa pada akhir semester belum memenuhi kriteria lulus, mahasiswa dapat mengajukan remedial kepada dosen pengampu dengan syarat memenuhi 80% kehadiran. Sistem pemberian tugas dan praktikum pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak secara jelas dan terencana dimasukkan pada rancangan pembelajaran semester yang disosialisasikan pada awal semester, sehingga pelaksanaannya wajib sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Adapun contoh pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dapat dilihat pada video berikut. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita hari ini untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak. Ya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan minggu ke-7 bagian pertama
kan kita 6 SKS ya. Hari ini kita pertemuan 3 SKS untuk materi topik anatomi sistema genitalia feminina unggas atau saluran reproduksi unggas betina. Ya, tapi sebelum materi hari ini, Pak mau salah satu di antara adik-adik ada yang mau menjelaskan kembali atau secara singkat kira-kira materi minggu lalu itu terkait apa? Silahkan, mungkin ada satu orang yang mau menjelaskan materi minggu lalu. 1 menit mungkin, silahkan. Yang mau. Oke, Seri. Silahkan, Seri. Materi yang dibahas kemarin itu sistem reproduksi ternak unggas pada jantan yang terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, phallus. Ya, baik. Jadi saluran reproduksi unggas jantan itu ada testis ya yang fungsinya untuk memproduksi sperma, ada epididymis yang di bagiannya itu dibagi 3, ada kaput, corpus, dan cauda. Itu fungsinya untuk pendewasaan dan penyimpanan spermatozoa. Berikutnya ada bagian yang namanya vas deferens atau ductus deferens, itu fungsinya yang menghubungkan antara epididymis dan phallus. Dan phallus ini organ populasi ketika nanti unggas jantan kawin dengan unggas betina. Ya, itu ya flashback materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bahas terkait organ reproduksi unggas betina. Yang pertama, Pak mau sampaikan terkait CPMK, ya, capaian pembelajaran untuk mata kuliah pada sub CPMK ke-7 ini, adik-adik diharapkan nanti mampu menjelaskan terkait anatomi genitalia feminina ternak unggas atau unggas betina, mampu membandingkannya terhadap fungsi fisiologis tubuh dalam keadaan normal, mampu menunjukkan letak masing-masing bagian anatomi genitalia feminina, dan mampu menganalisis manfaatnya dalam meningkatkan performance ternak unggas. Dalam hal ini nanti ada ternak ayam dan ternak pig. Ya, pengantar, organ genitalia feminina unggas atau disebut juga organ reproduksi unggas betina itu merupakan sistem genitalia embrio betina yang terdiri dari sepasang ovarium dan oviduct. Jadi ada ovarium dan ada oviduct. Ya, nah ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan estrogen yang lebih banyak diproduksi ketika sudah dewasa kelamin, ya, sehingga sifat-sifat kelaminnya dirangsang. Ya, sedangkan untuk oviduct itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Nah, secara umum kalau untuk ovarium itu yang berfungsi atau fungsional dari ada 2 tadi sepasang, tapi yang lebih berfungsi itu bagian kiri atau sinistra. Sedangkan bagian kanan ada tapi biasanya tidak berfungsi. Ya, itu berbentuk seperti buah anggur dan memiliki folikel itu kurang lebih sekitar 1.500 folikel. Jadi banyak sekali. Jadi kalau adik-adik lihat ini folikelnya dari ovarium ini, ya, ini folikelnya kecil-kecil, ada yang sudah besar, ya. Nah, ada nanti letaknya yang bagian namanya stigma, ya. Stigma ini tempat penyobekan pada waktu ovulasi yang merupakan daerah yang dialiri oleh darah. Dan nanti ketika terjadi ovulasi atau pemecahan ovum keluar dari ovarium, itu nanti akan ada penyobekan, itu namanya stigma. Jadi fungsi dari ovarium itu adalah menghasilkan ovum atau sel telur, atau yang biasa kita bilang dengan kuning telur. Ya, kuning telur kalau di telur unggas, ya, itu kita bilang kuning telur. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya silahkan terkait ovarium. Mungkin ada yang mau bertanya terkait ovarium sebelum kita lanjut. Silahkan. Saya Pak, mohon izin bertanya. Mikael, silahkan Mikael. Saya mau bertanya, apakah unggas bisa bertelur sebelum kawin, Pak? Terima kasih. Baik Mikael. Jadi unggas itu bisa bertelur sebelum kawin. Namanya telur infertil. Jadi tapi telurnya tidak bisa menetas nanti karena memang tidak dikawinkan. Tapi bisa bertelur. Jadi unggas bisa bertelur walaupun tidak kawin. Ya, tapi kalau kawin, ya, kalau kawin nanti telurnya itu disebut telur fertil. Ya, itu bisa kalau dierami nanti bisa menetas, bisa menghasilkan anak ayam atau anak itik atau anak bebek. Ya, tapi kalau tidak dikawinkan itu telur konsumsi, telur infertil, tidak bisa tidak bisa menetas. Tapi bisa unggas betina bisa bertelur. Ya, unggas betina bisa bertelur. Ya, kita lanjut materinya. Atau masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan.
Kalau belum ada, bisa dikumpulkan sebentar kita diskusikan bersama. Yang berikutnya adalah oviduct. Ya, yang berikutnya adalah oviduct. Nah, oviduct ini fungsinya untuk mengantar ovum menuju fan dan menambah sejumlah substansi dan nutrisi yang membungkus ovum dengan membran dan dinding atau kulit telur. Jadi oviduct ini fungsinya untuk menambahkan nutrisi-nutrisi di dalamnya, termasuk putih telur, ya, termasuk putih telur dan kerabangnya itu. Nah, biasanya panjangnya itu sekitar 60 cm, terus ada mesoviductus sebagai penggantung. Jadi dia digantung oleh mesoviductus supaya dia terbuka, terutama bagian infundibulum. Nanti Pak akan jelaskan satu persatu. Jadi oviduct itu terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Yang pertama, oke, kita akan lihat ini penampang secara umum, ya, penampang dari organ reproduksi unggas betina. Yang pertama ini ada infundibulum, ya, dari oviduct yang pertama itu infundibulum, fungsinya untuk menangkap ovum. Fungsinya untuk menangkap ovum, ya. Nanti masuk ke magnum, ya. Di magnum ini nanti dia akan ditambahkan yang namanya albumin kental, ya, albumin kental. Habis itu masuk ke isthmus. Di isthmus ini ada membran sel yang ditambahkan, ya. Setelah itu masuk ke uterus. Di sini yang paling lama, ya. Paling lama kalau untuk produksi telur itu bisa sampai sekitar 20 jam. Di sini nanti ditambahkan albumin encer dan juga pembentukan kerabangnya, ya, pembentukan kerabang atau kulit telur, ya. Nanti masuk di vagina, ini hanya lewat saja, tidak lama, nanti keluar melalui ven. Ya, ini penampang secara umum dari saluran organ reproduksi unggas betina. Oke, kita akan lihat satu persatu berapa waktu yang dibutuhkan, terus bagaimana dia punya fungsi dari masing-masing bagian dari oviduct. Yang pertama itu ada yang namanya infundibulum. Ya, infundibulum itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Infundibulum membutuhkan waktu prosesnya sekitar 15 menit. Dia berbentuk seperti trompet, kalau adik-adik lihat tadi, ya, seperti trompet. Jadi fungsinya ini terbuka lebar ini untuk menangkap. Yang satu tergantung di mesoviductus supaya terbuka lebar ketika ada ovum yang dilepaskan dari ovarium bisa mudah ditangkap. Ya, berbentuk seperti trompet atau pipa atau corong. Itu panjangnya kurang lebih 7 cm. Ya, fungsinya untuk menangkap ovum dan menghasilkan kalaza. Kalasa ini fungsinya supaya ovum itu tetap di tengah, ya, dia tetap di tengah, gitu ya. Berikutnya ada yang namanya magnum. Nah, magnum ini proses untuk pembentukan atau penambahan albumin putih telur yang kental itu sekitar 3 jam, ya, sekitar 3 jam dibutuhkan waktu di sini. Ini magnum merupakan gulungan besar dengan ukuran kurang lebih 30 cm dan merupakan segmen terpanjang dari oviduct. Fungsinya untuk penambahan natrium, magnesium, kalsium, dan proses pembentukan albumin atau putih telur yang kental ya. Berikutnya adalah isthmus. Nah, isthmus ini membutuhkan waktu di sini prosesnya membutuhkan waktu kira-kira sekitar 1 jam. Ya, butuh waktu sekitar 1 jam. Nah, bagian ini tipis dan memiliki lipatan-lipatan mukosa yang lebih sedikit dari magnum, berukuran pendek sekitar 8 cm. Fungsinya untuk pembentukan membran sel. Jadi dia ada pembentukan membran sel pada bagian isthmus. Ya. Berikutnya adalah uterus. Ya. Di sini uterus membutuhkan waktu sekitar 20 jam. Jadi membutuhkan waktu sekitar 20 jam. Itu bentuknya seperti kantung dengan panjang sekitar 8 cm. Paling lama di sini. Ya, paling lama. Kenapa? Karena terjadi penambahan cairan albumin encer. Terus juga ada deposisi kulit dan pigmen, serta lapisan kutikula, lapisan pelindung supaya mikroorganisme tidak mudah masuk ke dalam telur, atau sel cangkang, jadi kulit telur yang paling luar itu dilapisi kutikula. Nah, ini kenapa kalau telur yang habis dipanen jangan dicuci atau digosok bersih-bersih, jangan, ya. Kalau mau cuci pun hanya bagian yang luar, tapi sebenarnya tidak perlu cuci pun lebih bagus, itu lebih tahan karena mikroorganisme tidak mudah masuk karena ada lapisan kutikula di situ. Terakhir ada bagian yang namanya vagina. Ini hanya beberapa detik. Ini bagian yang berotot berbentuk huruf S sebagai tempat saluran keluar telur. Kalau pada saat IB atau pada saat perkawinan, spermatozoa disimpan pada lapisan atau lipatan-lipatan otot di bagian vagina ini. Mungkin itu materi terkait oviduct, ya. Ini secara umum penampang dari saluran reproduksi unggas betina, ya. Mungkin sebelum Pak jelaskan slide ini, ada yang mau bertanya dulu?
terkait oviduct ini silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi bersama. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Ini kira-kira kapan pertama kali ternak unggas betina bertelur, Pak? Kapan pertama kali unggas betina bertelur? Charles ya? Ya, Pak. Ya, kapan pertama kali unggas betina itu bertelur? Itu biasanya 5 sampai 6 bulan. Rata-rata 6 bulan. Ya, jadi mereka dewasa kelamin, itu ketika sudah dewasa kelamin, hormon-hormonnya sudah diproduksi dan organ reproduksinya sudah siap untuk menghasilkan telur. Ya, jadi satu butir telur itu kalau proses dihasilkan itu sekitar 20-an jam, sekitar 24 jam, ya, 24 sampai 25 jam, ya. Jadi itu kapan bisa unggas bisa pertama kali bertelur itu sekitar 6 bulan ketika sudah dewasa kelamin, ya. Kalau di jantan juga sekitar itu, sekitar 6 bulan 7 bulan dewasa kelamin, artinya bisa kawin dengan yang betina. Ya, mungkin begitu siapa tadi ya? Charles ya. Jadi sekitar 6 bulan Charles, umur 5-6 bulan itu unggas sudah bisa bertelur pertama kali. Ya, tanpa kawin pun bisa bertelur, ya. Mungkin itu saja. Ada lagi mau bertanya, silakan. Saya Pak, atas nama Hajo Leo, Pak. Silakan Hajo. Saya mau bertanya, Pak, ini di rumah saya menemukan telurnya lembek, Pak. Mengapa telur tersebut bisa lembek, Pak? Oke, kenapa bisa telur ada yang lembek? Ya, jadi memang ada yang namanya abnormalitas telur. Jadi ketika yang disebut abnormalitas berarti ada kelainan-kelainan ya dari telur itu. Misalnya ada yang kuningnya 2, ada yang tidak ada kuning, ada yang lembek sekali, ya. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya, berarti dia ada terjadi masalah pada saat proses di uterus, ya. Karena di uterus itulah ada deposisi kulit dan pigmen serta lapisan cangkangnya dan lapisan kutikula. Kemungkinan besar karena kekurangan kalsium, ya. Kalau bukan karena ada kelainan di saluran reproduksinya, bisa juga karena stres, kaget, tiba-tiba masih di dalam proses uterus, tiba-tiba keluar. Tapi lebih kemungkinan karena kekurangan kalsium, ya, kekurangan kalsium sehingga proses pembentukan cangkangnya itu tidak sempurna, ya, tidak keras sehingga keluarnya lembek, ya. Mungkin itu dari Pak ya untuk Hajo. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kita diskusi bersama. Apakah masih ada? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada, silahkan ditampung dulu. Nah, ini Pak mau menjelaskan penampang. Ya, nanti kita akan praktikum juga minggu depan. Ya, Pak mau jelaskan bagaimana saluran ya dari organ reproduksi betina. Jadi ada dilihat yang penampang bagian kiri. Jadi ini ada ovarium. Ya, ada ovarium. Ovarium ini fungsinya menghasilkan ovum. Ovum atau sel telur atau yang kita bilang kuning telur. Ya, yang ini folikel-folikel masih kecil. Ya, nanti kalau sudah besar dia akan pecah, ya, ovulasi, dia akan keluar dan ditangkap oleh infundibulum. Ya, oviduct yang bagian pertama ini infundibulum atau yang ini, ya, ini dibuka lebar. Jadi nanti ditangkap, dimasuk ke sini, ada pemberian kalaza. Habis itu dia akan masuk ke nomor 2 magnum, ya, di magnum ini panjang sekali, ya. Magnum ini nanti ada pembentukan albumin yang kental, ya, yang kental atau putih telur yang kental. Habis itu masuk ke isthmus nomor 3 atau yang ini isthmus. Di sini ada pembentukan membran shell, ya, atau shell membran. Habis itu nanti ada yang lipatannya lebih melebar. Di sini nanti uterus karena di sini ada pembentukan albumin encer dan juga cangkang atau apa tadi lapisan-lapisan kutikula, pigmen, ya, lapisan kulitnya dibentuk di uterus ini. Yang kalau produksinya tidak baik, tidak normal, nanti bisa menghasilkan telur yang lembek, ya. Habis itu nanti melalui vagina hanya beberapa detik nanti keluar melalui ven, ya. Mungkin itu secara umum ya penampang dari anatomi saluran reproduksi unggas betina. Pak minta kesediaan satu orang, kira-kira bisa tidak menjelaskan kembali secara singkat apa yang sudah Pak jelaskan tadi. Mungkin bisa dilihat dari penampang di bagian kiri atau bagian kanan ini. Silahkan. Pak minta satu orang, kita refleksi kira-kira siapa yang mau menjelaskan ulang materi terkait anatomi reproduksi unggas betina. Silahkan kalau ada. Kalau tidak Pak tunjuk. Saya Pak. Oke, ada. Siapa? Ajo. Henrikus Pak. Oh, Henrikus. Silakan Henrikus. Yang pertama infundibulum, fungsinya untuk menangkap ovum. Yang kedua magnum, fungsinya untuk menambah bunyi kental. Yang ketiga isthmus,
untuk terjadinya pembentukan membran sel, dan terus tempat pembentukan cangkang telur. Yang kelima, fungsinya untuk tempat saluran keluar telur menuju ven. Terima kasih, Pak. Oke, good. Jadi satu, infundibulum fungsinya untuk menangkap, dan tadi hanya bilang menangkap ya, dan juga untuk pembentukan kalaza ya. Terus nomor 2 ini betul tadi namanya magnum ya, fungsinya untuk pembentukan albumin kental. Terus nanti nomor 3 ini isthmus untuk pembentukan membran sel. Yang keempat ini bukan hanya cangkangnya saja, tapi juga ada lapisan-lapisan ya, itu ada untuk lapisan kulitnya, ada pigmen untuk warna ya, dan juga untuk apa tadi namanya satu, lapisan kutikula ya, lapisan kutikula juga di sini supaya mikroorganisme tidak mudah masuk ke dalam telur. Dan terakhir di vagina hanya beberapa detik keluar melalui pen. Oke, terima kasih, luar biasa sekali materi singkat kita hari ini ya. Nah, ini ada sedikit penampang, adik-adik bisa cek di apa ya, di Play Store itu ada 3D Bird Anatomy, Pak sering gunakan ini kalau mau lihat penampang secara 3 dimensi ya. Mungkin secara umum kita lihat. Ya, ini untuk saluran genitalnya. Nah, ini masih ternak jantan ya. Ya, ini sudah yang betina. Yang betina punya. Nah, ini bagian atas ini itu yang ovarium ya. Terus ini saluran-salurannya yang oviduct ya. Kalau 2 yang ini dari ginjal ya, ini menuju kloaka. Ya, ini ureter ini menuju kloaka. Kalau yang ini yang oviductnya ya, ini ada ovarium di atasnya. Ya, mungkin ini penampang secara umum saja. Adik bisa download di Google Play Store kalau mau lihat 3 dimensinya dari saluran genital betina. Dan minggu depan juga kita akan praktikum. Ya. Oke, ini overview secara umum. Nanti adik bisa baca materi di PowerPoint, pada kirim di Classroom juga ya. Jadi infundibulum itu dia sekitar 15 menit, magnum sekitar 3 jam, isthmus sekitar 1 jam, uterus 20 jam, dan vagina hanya beberapa detik. Jadi total sekitar 24-25 jam untuk memproduksi sebutir telur. Ya, mungkin itu secara umum. Jangan lupa adik-adik, hari ini ada tugas ya, ada tugas terstruktur 9, nanti tinggal cek di Classroom-nya kita ya. Di Classroom-nya kita buatlah makalah anatomi genitalia feminina unggas untuk materi hari ini. Batas waktunya 1 minggu. Mungkin itu tugas untuk hari ini. Ada yang mau bertanya untuk tugas, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Ruth ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Izin bertanya, Pak. Dalam pengerjaan tugas, apakah kelompoknya sama dengan kelompok sebelumnya atau membuat kelompok baru, Pak? Oke, baik. Untuk kelompok itu, Pak sarankan sebaiknya sama dengan kelompok yang minggu lalu, ya, supaya adik-adik punya kerjasamanya itu berjalan terus, ya. Jadi nanti kan seperti Pak bilang, nanti ada musim COVID begini, kalau memang tidak bertemu satu sama lain, itu bisa saling koordinasinya bisa tidak ulang-ulang gitu ya, satu kali jalan. Siapa yang tugas mencari referensi, siapa yang tugasnya nanti membuat pendahuluan, membuat pembahasan, siapa yang nanti akan rangkum jadi satu dan mengecek kembali, sehingga lebih mudah dari adik-adik. Jadi sarannya Pak, sebaiknya kelompoknya sama dengan yang sudah dibuat minggu lalu, ya. Begitu Ruth ya? Ya, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya terkait tugas? Jadi hanya 1 minggu ya, mohon jangan kumpul terlambat. Ya, kalau di Classroom itu kita bisa cek sama-sama siapa-siapa yang kumpul terlambat. Kalau sudah terlambat kumpul Pak, tidak periksa lagi. Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Ya, adik-adik nanti bisa cek di RPS ya. Jadi kita habis materi terkait organ reproduksi unggas betina, kita langsung lanjut di praktikum. Nah, di praktikum ini kita akan seperti sebelumnya juga kita laksanakan di laboratorium terpadu. Minggu depan hari Selasa ya kita akan laksanakan praktikumnya dari pagi. Terus persiapannya mohon adik-adik baca panduan praktikum ya. Baca panduan praktikum di bagian praktikum 5. Di bagian praktikum 5. Ada yang mau bertanya silakan, tadi ada yang bersuara, kayaknya ada yang mau bertanya silakan, tidak apa-apa. Saya Pak atas nama Arni Hajawa. Oke, Arni, silakan Arni. Saya mau bertanya Pak, apakah praktikum ini sama praktikum sebelumnya, bahwa satu kelompok saja membawa ternak unggas atau setiap kelompok?
Oke, untuk unggasnya sama seperti sebelumnya, cukup satu kelompok. Nah, sekarang gilirannya kelompok 4 yang bawa unggas, ya. Nanti kelompok 4, siapa di sini kelompok 4? Nanti kelompok 4 yang bawa unggas ya untuk praktikum yang minggu depan ini. Kelompok 4, di mana siap? Siap, Pak. Dari saya, Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Lukas. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apakah bisa bawa bebek betina, Pak? Terima kasih. Ya, boleh. Jadi minggu lalu ada yang bawa ayam jantan untuk praktikum. Untuk minggu depan silahkan. Ya, yang penting unggas. Jadi kalau mau bawa bebek betina pun boleh. Tapi sarannya Pak, mohon bawa yang sudah di atas umur 6 bulan. Supaya apa? Supaya saluran reproduksinya sudah lengkap. Supaya yang kita bisa amati secara lengkap yang mana bagian ovariumnya, yang mana bagian ovidaknya. Ya, jadi jangan bawa bebek betina yang masih kecil, masih 3-4 bulan. Ya, walaupun kelihatannya sudah besar, tapi jangan dulu dibawa karena kalau bawa yang 3-4 bulan itu kita reproduksinya belum lengkap. Sulit nanti kita untuk praktikum pengamatan saluran reproduksi betina. Jadi mohon Lukas dan teman-teman kelompok 4 pastikan untuk bawa yang sudah dewasa kelamin atau di atas umur 6 bulan ya. Kalau yang bertelur lebih bagus lagi sebenarnya, tapi ya pasti kurang dimungkinkan kalau yang sedang produksi bertelur. Mungkin itu ya Lukas ya dan teman-teman. Iya, Pak. Ya. Nah, terakhir Pak sampaikan, jangan lupa minggu lalu itu ada yang tidak pakai jas lab, tidak boleh masuk ke lab ya. Jadi pastikan bawa lab ya, pakai masker. Kita nanti akan per kelompok ya untuk masuk praktikumnya di lab, dan juga jangan lupa hand spool ya, dan juga mistar untuk pengukuran salurannya nanti ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini ya. Terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar, tetap jaga kesehatan, mau baik kesehatan diri maupun kesehatan keluarga untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan. Salam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Demikian gambaran pembelajaran dari mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang saya ambil. Pesan saya, tetaplah berkarya di tengah masa pandemi COVID saat ini, terus bergerak maju, jadilah berkat bagi diri sendiri dan orang di sekitar, dan jangan lupa bahagia. Saya, Imade Adi Sudarma, mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Salam peternakan, salam dari ujung pandang, salam sejahtera buat kita semua.